Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu berlimpah kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu Islam. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya di sini untuk menampilkan sedikit pidato saya yang berjudul Meneguhkan Iman dan Bersabar dalam Menghadapi Cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum masakumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala padahal belum datang kepada kalian ujian seperti halnya orang-orang beriman terdahulu? Mereka diuji dengan malapetaka dan kesengsaraan, bahkan diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, bilakah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, pertolongan Allah amat dekat bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Sa'id, ayyun nasi asaddu balak, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, seorang nabi dan semisalnya. Seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanannya. Jika imannya tinggi, kuat, maka ujiannya pun akan berat. Tapi sebaliknya, jika imannya rendah, maka ujiannya pun sesuai dengan kapasitas imannya. Seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah di atas bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah tahu siapa hamba-hambanya benar-benar beriman kepadanya, siapa hamba-hambanya benar-benar ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa hamba-hambanya bersabar dalam menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagai seorang abdi, selayaknya kita harus bersabar dalam meniti ketetapan ilahi. Fasbir kata Allah Subhanahu wa taala, yukmi rabbika, untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, satu hal yang patut diperhatikan, jangan sampai ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, kepada teman-teman semua, membuat kesabaran kita berhenti dan membuat kita berhenti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pertolongan Allah amat dekat bagi orang-orang yang beriman. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.